Waspadalah! Waspadalah! Nekat banget kan? Kagak tanggung-tanggung tuh orang. Ngaku staf kepresidenan. Nyari dananya di mana? Di Departemen Agama. Katanya buat bangun Aceh pasca tsunami. Tuh, lihat kan berita dari Jakarta tadi. Modus nipu kayak gini nih. Bukan barang baru. Tapi yang gue heran, masih ada aja orang yang jadi korbannya. Cuma modal kartu ID card doang, palsu. Atau surat palsu, udah pada percaya. Untung aja tuh pelaku kagak sempet dikasih. Coba kalau udah gak dikasih, masuk kantong pribadi udah itu. Enak banget. Gue mau ngingetin nih, ya sekali lagi diingetin. Kalau ada orang ngaku-ngaku dari kantor pemerintah nih, biar bawa surat atau apa kayak tanda pengenal resmi, mending dicek dulu ke instansi yang disebut-sebut itu. Enggak? Orang kagak usah ragu. Nah kalau ragu telepon polisi. Jadi enggak? Bagaimana? Emang enak kalau jadi kadalin? Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah! 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 Guru seharusnya digugu dan ditiru. Wah, ini nih kelewatan banget nih. Cuman gara-gara dipanggil istrinya aja, suami yang oknum guru nganiaya istrinya sampai mati. Nyimak dong berita pendalaman sergap barusan. Gue heran nih, kenapa nih sekarang nih banyak banget orang cepet naik darah. Tega-teganya ngejedotin istrinya ke tembok. Cuma lantaran disuruh pulang. Emang sih nih, bukan kali ini aja nih, ada oknum guru ngelakuin perbuatan kagak bener. Ada juga nih, guru yang tega memperkosa 7 muridnya. Gila kan? Gue cuma mau ingetin ya nih. Kagak sedikit nih, napi yang ringkuk di sini nih. Cuman gara-gara masalah sepele. Senggolan di pasar, pinjem sendal kagak ngomong. Atau telat bayar utang kayak gue. Makanya nih, tahan emosi dikit dong, apalagi ente guru. Kan biasanya emang jadi contoh. Kalau gurunya aja kagak bener, gimana murid-muridnya? Kasian dong teman-teman guru yang bener. Ingat nih, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah guru, waspadalah. Waspadalah! Waspadalah! Emang enak lagi main sama PSK digerebek petugas. Hehe. Lihat tuh berita dari Kupang Banjarmasin. Muke mau taruh di mana? Nih katanya sih duit buat jajan gituan asalnya dari uang panas. Didapat dari jalan pintas katanya nih. Gue kagak tahu apa duit dari ngerampok, judi atau korupsi itu tuh. Abis kalau duit gajian nih bisa-bisa ketahuan bini ente gimana? Jatah bulanan nih berkurang. Lagian nih tempat prostitusi itu identik sama pesta minuman keras, sama narkoba. Itu udah pasti tuh. Gimana? Kagak bikin resah warga, ya nggak? Juga nih buat para PSK. Emang sih karena himpitan kebutuhan ekonomi katanya akhirnya terpaksa jadi PSK. Cuma kalau udah berkali-kali ketangkep mah mending ngerasain ngedekam di sini biar kapok, ya nggak? Tapi juga buat petugas nih. Jangan pilih kasih dong kalau ngerazia tempat yang diduga jadi ajang prostitusi. Gimana ente? Ingat nih, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah! 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 Nekat banget. Cuman pengen dapetin perempuan. Bayangin. Sopir bis ngaku-ngaku polisi. Padahal dia udah punya anak bini nih. Tuh, ini kejadian nih. Di Tasikmalaya barusan. Dasar laki dumbelang. Ibarat kata ini, sepandai-pandai tupai melompat, sekali-kali bakal jatuh juga. Itu udah pasti. Sepinter-pinter ente jadi aparat gadungan, kedok ente bakal kebongkar juga. Emang enak. Tuh, bukti. Banyak orang ngaku-ngaku polisi atau tentara padahal gadungan. Modusnya pura-pura ngegeledah, ngerampas atau meres harta korban. Atau kayak yang tadi tuh, pengen dapetin perempuan. Gue mau ingetin aja nih ya, cek dulu kalau ada orang ngaku-ngaku aparat. Jangan sampai ente jadi korban berikutnya. Tuh, ini inget nih, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah! 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 Waspadalah!
Buset, gampang amat nyari duitnya barusan tuh. Cuman modal bikin LSM fiktif nih. Dia kerjasama sama oknum dinas terkait. Haha, dapat 50 juta, Mek. Gila tuh, berita dari Palembang barusan. Jangan-jangan nih, banyak nih LSM fiktif kayak gitu yang nilainya miliaran rupiah kali ya. Terus nih, pelaku nekat juga ngaku-ngaku koresponden RCTI. Brengsek, ngakunya sih buat buka hubungan sampai-sampai pejabat polisi nih. Polres Muara Enim percaya. Coba, gila nggak tuh? Sampai percaya begitu? Hebat banget tuh pelaku. Nah ini bukti. Masih banyak LSM fiktif polisi atau tentara gadungan sampai-sampai ngaku-ngaku kru liputan RCTI gadungan, bayangin. Gue sih mau ngingetin aja nih, kalau ada orang ngaku-ngaku aparat atau tim liputan RCTI tapi meres, cek dulu kantor pusatnya. Jangan sampai ente justru jadi korban aksi pemerasan. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah! 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 Hari gini masih pada main tuyul. Cuman gara-gara pengen kaya doang. Banyak nih ibu-ibu rugi jutaan rupiah. Kena tipu sama dukun pesugihan palsu. Tuh berita dari Jakarta barusan. Zaman emang udah edan nih. Masih ada aja orang percaya sama dukun yang ngaku bisa bikin orang banyak duit. Lebih gilanya lagi nih. Tuh dukun ngaku bisa ngawinin orang ame makhluk gaib. Hah, ada-ada aja. Gue rasa masih banyak nih orang yang belum dapat pasangan. Ngapain juga nyari jin buat dikawinin. Nah, ini bukti nyata. Masih banyak orang yang mau gampangnya aja nyari duit. Nipu sana, nipu sini. Gue mau ingetin aja nih. Jangan cepet percaya sama dukun. Kalau emang tuh dukun bisa piara tuyul, bikin aja penangkaran tuyul. Terus kalau bisa datengin duit, bayangin. Kaya raya tuh dukun tuh. Enggak? Ingat nih. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah! 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 Tuh, kan? Ini buat yang sering naik taksi nih. Hati-hati. Sopir taksi ngerampok penumpangnya sendiri. Tuh, kejadian tuh di Jakarta barusan. Biasanya nih, sasarannya penumpang wanita atau warga asing. Modusnya, di tempat tertentu biasanya di lampu merah. Pelaku lain yang udah nunggu, langsung naik taksi itu. Ditodong dia, dirampas harta korban. Nih, gua mau ngingetin nih. Terutama kaum hawa nih. Neng, kalau mau naik taksi malam-malam, jangan sendirian lah. Ajak temen, laki-laki, pacar atau saudara sendiri. Terus ingetin, nomor pintu ame perusahaan tuh taksi. Juga lihat tuh, foto sama kartu identitas supirnya. Kalau kagak sama, mending minta turun di jalan aja. Cari aman ya nggak? Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah! 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 Gila, orang lagi jalan enak-enak kagak tahu apa-apa ditembak kakinya coba. Nggak percaya, tuh berita dari Cilegon tuh barusan. Itu pelaku kalau bukan orang gokil, ya aksi balas dendam. Cuman yang udah-udah, gara-gara ngelampiasin dendam, banyak orang yang kagak salah, jadi korban salah sasaran. Coba kalau itu korban adik, saudara, atau ente sendiri, gimana? Emang enak tiba-tiba ditembak orang? Gue cuman mau ngingetin nih, banyak napi yang dipenjara di sini nih, gara-gara ngikutin emosi. Dendam ke sumat, terus nyari dah musuhnya. Cuman seringnya sih banyak korban yang salah sasaran. Dianiaya, dikeroyok, ditikam sampai kayak tadi tuh ditembak. Kagak tahu apa-apa. Coba kalau korban kagak salah tuh mati. Ayo, emang nyawa orang bisa dikebalikin apa ya? Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah! 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 Buset deh, tega amat. Anak bunuh bapak sama adik kandungnya sendiri. Tuh, lihat kan pendalaman sergap dari Tulung Agung tadi. Emang dunia udah mau kiamat kali ini. Cuma gimana tuh pelaku kagak stres ngelihat bapak ame dua adiknya pada sakit. Sementara duit buat berobat kagak punya. Akhirnya,
ngambil jalan pintas deh. Sering banget gara-gara kemiskinan, orang bisa berbuat nekat. Ente yang banyak duitnya bisa bilang, wih sadis banget. Coba kalau ente yang ngerasain, duit nggak punya, makanan kagak ada, utang sana sini, terus ngelihat anggota keluarga pada sakit. Apa dong yang ente lakuin? Nih, lihat. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tapi juga karena adanya kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Was,